Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas di video ini kita akan membahas tentang perhitungan termokimia nih teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk materi termokimia itu terdiri dari teori, kemudian 50%-nya itu adalah perhitungan. Nah, kali ini di video ini kita akan membahas tentang perhitungannya. Nah, teman-teman, di dalam perhitungan ini tujuannya itu adalah dari video kali ini atau di perhitungan termokimia ini adalah kamu harus bisa mengetahui cara menentukan perubahan entalpi, teman-teman. Kemudian kamu juga harus bisa menentukan perubahan entalpi berdasarkan data percobaan yang diberikan. Nah, data percobaan yang diberikan ini bisa macam-macam bentuknya gitu ya. Jadi kamu harus bisa mengetahui beberapa metode dalam menentukan atau melakukan perhitungan untuk menentukan perubahan entalpi. Nah, dalam menentukan perubahan entalpi itu terdapat beberapa cara teman-teman sesuai dengan data yang diberikan di dalam soal. Yang pertama itu menggunakan kalorimeter. Kedua itu berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Yang berikutnya itu adalah berdasarkan hukum Hess. Dan yang terakhir itu adalah berdasarkan energi ikatan. Nah, dari perhitungan itu nanti kita akan aplikasikan dalam menentukan perubahan entalpi pada pembakaran bahan bakar. Jadi ini adalah aplikasinya. Oke, jadi kita akan mempelajari 4 metode dalam menentukan perubahan entalpi. Kita untuk video kali ini kita cuma membahas satu metode, yaitu metode kalorimeter. Jadi di sini hari ini kita akan menggunakan kalorimeter dalam menentukan perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia. Oke. Nah, kalorimeter itu apa teman-teman? Kalorimeter itu kalau dari katanya aja sudah kalori dan meter, seperti alat pengukur kalori atau alat pengukur panas gitu ya. Jadi kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan kalori dalam suatu reaksi kimia. Nah, seperti apa sih alatnya? Nah, pada umumnya alatnya kalau kalorimeter yang sebenarnya itu biasanya didesain khusus teman-teman, model seperti pada gambar kedua, gambar putih ini. Namun kalau di lab biasanya kita menggunakan kalorimeter sederhana. Nah, kalorimeter sederhana itu bisa dibuat dengan menggunakan gelas styrofoam. Kenapa gelas styrofoam? Karena gelas styrofoam itu adalah salah satu insulator yang cukup baik gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan gelas styrofoam kita timpa menjadi 2 gitu ya, atau semakin banyak juga semakin baik, maka diharapkan kalori yang akan dibebaskan atau diterima oleh sistem itu akan bisa diminimalisir seperti itu ya. Nah, untuk perhitungannya sendiri, untuk menentukan perubahan entalpi standar dengan menggunakan kalorimeter, dengan menggunakan kalorimeter adalah menggunakan persamaan ini teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah perubahan entalpi standar itu adalah Q larutan minus Q larutan plus Q kalorimeter. Jadi ada 2 ya teman-teman ya, Q larutan plus Q kalorimeter. Artinya Q larutan itu adalah dari reaksinya, Q kalorimeter itu adalah energi atau kalori yang bisa diserap atau diterima oleh kalorimeter itu sendiri. Nah, untuk kalorimeter yang baik, tentu Q kalorimeter itu akan bernilai sangat kecil teman-teman. Kalau Q kalorimeter ini dianggap sangat kecil atau sangat ideal, maka nilai Q kalorimeter ini bisa diabaikan. Sekali lagi, karena Q kalorimeter ini terlalu kecil, ini bisa diabaikan. Oke. Nah, maka delta H itu menjadi minus Q larutan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, mengapa sih ada minus di sini? Minus ini sebenarnya adalah suatu tanda hitung yang kita gunakan agar hasil hitungnya kita bisa mengidentifikasikan apakah dia itu adalah reaksi endotermik atau reaksi eksotermik, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nih teman-teman ya minus Q larutan itu hitungnya gimana? Hitungnya itu adalah M kali C kali delta T. Ini seperti rumus waktu kalian di SMP menghitung kalori, menggunakan M kali C kali delta T. Nah, delta T sendiri sebenarnya ya teman-teman ya, delta T sendiri sebenarnya itu kan harusnya nilainya selalu positif. Namun kalau kita di Indonesia biasanya delta T itu selalu diidentikan dengan T akhir dikurang T awal gitu ya teman-teman ya, T akhir dikurang T awal. Nah, makanya kalau versi Indonesia kita menggunakan tanda minus ini.
Mengapa? Supaya hasil delta H yang kita miliki itu menyatakan reaksi yang benar. Misal gini teman-teman, reaksinya itu adalah reaksi eksotermik. Kalau reaksi eksotermik maka apa? Delta T-nya akan, atau T akhirnya akan lebih tinggi toh dibandingkan T awal. Nah, T tinggi, T akhirnya lebih tinggi dibandingkan T awal, maka kalau delta T-nya itu kita hitung dengan T akhir dikurang T awal, maka nilai delta T akan bernilai positif. Kemudian kalikan C, kalikan M, maka nilainya positif. Kalau tidak ada negatif di sini, maka delta H-nya akan bernilai positif. Nah, sebagaimana kamu ketahui bahwa delta H yang bernilai positif itu adalah endotermik. Padahal kalau suhunya naik itu adalah eksotermik, gitu kan? Nah, supaya hasilnya itu sesuai dengan endo dan eksotermik, maka kita meletakkan minus di sini, teman-teman. Gitu ya, kita letakkan minus di sini. Jadi, ketika T-nya naik, meskipun MC delta T-nya hasilnya positif karena ada tanda negatif di sini, maka nilainya delta H-nya itu adalah bernilai negatif sehingga sesuai dengan tipe reaksinya. Oke, nah ini yang pertama delta H-nya, teman-teman. Nah, selain delta H Q larutan ini, kita juga bisa menghitung Q delta H yang lain, di mana Q larutan itu bisa dihitung dengan menggunakan C kali delta T. Nah, ini bedanya apa? Coba lihat ya teman-teman ya. Ini C-nya C kecil, kalau yang di bawah itu C-nya C besar. Maksudnya apa? Apakah berbeda atau hanya typo gitu ya? Ini berbeda ya teman-teman ya. Kalau C kecil di sini itu adalah kalau jenis dari larutan yang direaksikan. Sedangkan C besar di sini itu adalah kapasitas kalori yang berada atau yang dimiliki oleh kalorimeter yang kita gunakan. Jadi itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi delta H itu rumusnya itu adalah minus Q larutan atau minus MC delta T, atau Q larutan juga bisa dihitung dengan C tambah delta T. C kali delta T. Gitu ya. Nah, kapan kita akan menggunakan persamaan kedua? Kapan kita menggunakan persamaan pertama? Pada umumnya persamaan pertama akan lebih sering digunakan, teman-teman. Untuk persamaan kedua ini jikalau di dalam soal diketahui kapasitas kalori. Gitu ya. Diketahui kapasitas kalorinya. Maka kalau diketahui kapasitas kalorinya, maka kita harus melakukan perhitungan ini dan menjumlahkan dengan perhitungan Q larutan yang di awal ini. Seperti itu. Oke. Baik. Mungkin lebih baik kalau kita langsung mencoba ke soal ya teman-teman ya. Nah, ini ada satu contoh soal. Apabila 100 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 1M dalam bejana, ternyata suhu larutannya naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika kalau jenis larutan dianggap sama dengan kalau jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram per Celsius, maka hitunglah delta H dari reaksi NaOH ditambah HCl membentuk NaCl ditambah H2O. Nah, ini adalah reaksi penetralan teman-teman. Maka delta H yang kita dapatkan itu nanti adalah reaksi netralisasi atau perubahan entalpi netralisasi. Gitu ya. Nah, sebagaimana kamu ketahui tadi untuk persamaan yang kita gunakan Q itu adalah atau delta H itu adalah minus M kali C kali delta T. Nah, C-nya sudah ada karena dia di sini menganggap bahwa jenis larutannya itu sama seperti air. Jadi C-nya kalau jenisnya sama dengan air, yaitu 4,2. Jadi C-nya udah ada. Delta T-nya bisa dihitung. Jadi 37,5 derajat Celcius dengan 29 derajat Celcius. Bisa dapat delta T-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan masanya nih teman-teman? Nah, itu menjadi permasalahan kan. Nah, masanya karena di sini larutannya itu dianggap encer seperti air, maka sebenarnya untuk menentukan massa dari larutan yang dihasilkan itu tinggal kamu hitung jumlah volumenya. 100 ml NaOH ditambah 100 ml HCl, maka jumlah volumenya menjadi 200 ml. Nah, 200 ml ini mempunyai keenceran sama seperti air. Maka seperti kamu ketahui, density atau massa jenis air itu adalah 1, maka massa bisa menjadi volume adalah sama seperti massa. Jadi untuk menentukan massanya, massa larutannya itu 200 ml itu sebanding dengan 200 gram.
Nah, sudah dapat 200 gramnya, tinggal dimasukkan ke sini. Nah, teman-teman, apakah perlu mengubahnya menjadi kilogram? Nah, untuk pengubahan atau tidaknya, kamu tinggal melihat bagaimana satuan dari MC delta T, C-nya, teman-teman. Oke, karena di sini C-nya itu adalah joule per gram per Celsius, maka di sini kan satuan masanya adalah gram, maka kamu pakainya gram. Kemudian ini Celsius, nggak perlu ubah ke Kelvin. Kenapa? Karena ini dalam derajat Celsius. Maka hasil perkalian yang kamu dapatkan itu berupa satuannya adalah joule. Seperti itu. Adalah joule ya teman-teman ya. Jadi hasilnya delta H-nya itu adalah minus 7140 joule. Nah, delta H reaksi itu adalah minus 7140 joule. Minusnya itu menyatakan dia reaksi eksotermik karena suhunya naik. Kalau dijadikan kilojoule maka menjadi 7,14 kilojoule untuk berapa mol gitu ya. Nah, ini kan di sini dia tanyanya itu adalah delta H reaksi untuk reaksi ini. Kalau kamu perhatikan koefisiennya 1. Artinya koefisiennya 1, maka di sini yang kamu cari itu adalah koefisien untuk 7,14 kilojoule-nya itu untuk berapa mol. Kamu lihat ini perkaliannya 0,1 liter kali K1 molar 0,1 mol. HCl-nya juga 0,1 mol. Maka ini adalah untuk 0,1 mol. Gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk mencari 1 mol, untuk 1 mol gimana? Pakai perbandingan aja, teman-teman. Pakai perbandingan ya. Maksudnya perbandingan itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi, kalau 0,1 mol itu adalah minus 7,14. Kalau 1 berapa? X kalikan silang. Jadi X sama dengan 7,14 kalikan 1 dibagi 0,1. Maka kamu mendapat minus 71,4 kilojoule. Maka delta H untuk persamaan reaksi ini adalah minus 71,4 kilojoule. Oke, teman-teman. Jadi itu penjelasan singkat tentang melakukan perhitungan delta H dari menggunakan sistem kalorimeternya. Oke, menggunakan kalorimeternya. Nah, untuk video kali ini saya sampaikan di sini dulu. Nanti video berikutnya kita baru akan membahas tentang metode perhitungan berikutnya, yaitu menggunakan entalpi standar pembentukan. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan bisa dipahami oleh kalian. Terima kasih. Dan satu lagi yang bisa saya ingatkan, supaya kamu bisa menguasai materi ini, alangkah baiknya kalau kamu juga melakukan perhitungan atau mencoba sendiri dengan soal-soal yang ada di buku-buku yang kamu miliki. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.